Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Alika Sylvia, Atkia Aulia Rahman, Grozny Basayev, Reva Anugrah Putrieni, dan Rijal Tasdik akan sedikit memaparkan tentang materi pola manajemen bank syariah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kepada materi pertama. Pengertian manajemen dalam Islam. Pengertian manajemen secara umum. Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengertian manajemen dalam Islam. Manajemen merupakan kegiatan, proses, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan manajemen dalam bank syariah. Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur, dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hambanya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan material dan spiritualnya telah dipenuhi. Maka tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki. Untuk melaksanakan kewajiban ini, para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik dan sehat harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil yang baik dan sehat juga. Karena itu, para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen, apalagi bila prinsip atau teknik manajemen tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevansinya dengan Al-Quran dan hadis. Yang salah satunya yang pertama ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf. Contohnya seperti perbuatan tolong menolong, menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar, contohnya seperti korupsi, suap, pemborosan, dan sebagainya harus dijauhi, bahkan harus diberantas. Menyuruh kepada kewajiban amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran nahi munkar adalah wajib, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu satu pihak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka yang bersifat demikianlah ialah orang-orang yang berjaya. Lalu yang kedua ada kewajiban menegakkan kebenaran. Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan dan untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam antara lain tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, perkara yang benar ialah datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Quran Surat Ali Imran ayat 60. Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Penegakan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Lalu yang ketiga ada kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan manapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, ketika sebagai orang yang berkuasa pun adil.
Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain. Lalu yang ketiga ada kewajiban menyampaikan amanah. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah di bidang muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya maka agar kelak orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya yang berhak yang berpiutang. Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya yang wajib mengelola perusahaan dengan baik sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba itu adalah pengembala atau pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen secara tegas diatur dalam hukum syariah. Pengaturannya antara lain terdapat dalam hukum syariah, hukum perjanjian atau bab imaroh, dan khilafah yang dinyatakan dengan adil dan nas dalam Al-Quran dan hadis. Semua hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hukum-hukum lain. Demikian pula prinsip-prinsip manajemen yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang selalu segar dan tidak terdapat kejanggalan sehingga sewajarnya diterapkan dalam praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada di sesi bagian saya tentang manajemen bank syariah. Nah, manajemen bank syariah itu merupakan sebuah kegiatan intelektual di mana kita akan merancang manajemen secara umum gitu, POAC, planning, organizing, action, dan controlling. Nah, manajemen bank syariah itu mencakup pertama mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah organisasi secara efektif dan efisien. Nah, itu sangat dimkan gitu di dalam sebuah perusahaan bank syariah karena jika tidak adanya sumber daya, kemudian material ada dan keuangan ada, akan terjadi kepincangan gitu. Itulah yang akan mengurangi efektivitas dan efisien. Dan yang kedua, menghubungkan dengan lingkungan luar, menanggapi kebutuhan masyarakat. Ini juga tentunya sangat penting karena sebagai bank syariah, sebagai produsen ini harus menyesuaikan kebutuhan konsumennya gitu kepada masyarakat, dan akan disebut sia-sia gitu apabila produksinya bagus tetapi tidak diminati. Jadi keuntungan untuk perusahaannya juga tidak kurang gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan individual dan sarana bersama kolektif. Nah, iklim organisasi atau bisa disebut dengan budaya organisasi juga disebutkan penting karena supaya individu-individu yang lain atau karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu sudah mengetahui gitu bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para karyawan. Kemudian yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Ini tentunya dasar-dasar dari manajemen. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melaksanakan berbagai prasarana antara pribadi informasional dan memutuskan decisional. Nah, seseorang itu pastinya memiliki peran gitu. Ada yang bekerja sebagai direktur utama, ada yang sebagai manajer dan sebagainya, itu memiliki perannya masing-masing, dan setiap divisi ke divisi lain itu harus bisa memberikan informasi. Nah, kemudian informasi tersebut itu bisa digunakan sebagai pengambil keputusan. Dalam operasional perbankan syariah memiliki beberapa target dan tujuan. Target dan tujuan ini tentunya berbeda gitu dengan apa yang ada di perbankan konvensional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah capital flight. Kemudian jaminan sosial dan pemerataan kekayaan. Kemudian yang keempat,
prinsip operasional perbankan syariah yang menggunakan nilai-nilai syariah. Yang kelima, dalam perbankan syariah memiliki DPS gitu atau Dewan Pengawasan atau keabsahan transaksi atau operasional yang ada. Kemudian yang terakhir adalah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis. Oke, kita sekarang berada di slide terakhir, yaitu sumber dana bank syariah. Jadi yang jadi pertanyaan, dari mana gitu dana bank syariah itu didapatkan? Yang pertama, pola penarikan dana bank syariah itu bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga. Nah, cara-cara untuk mendapatkan sumber tersebut itu ada berbagai macam cara. Yang paling umum itu ada 3. Yang pertama adalah titipan atau wadiah, itu adalah sumber dana bank syariah. Yang kedua adalah partisipasi modal masyarakat, yang dimana modal tersebut berbagi hasil dan berbagi resiko. Itu juga merupakan bagian dari sumber dana bank syariah. Kemudian yang terakhir adalah investasi khusus. Materi yang selanjutnya tentang manajemen sumber daya insani bank syariah. Pengertian manajemen sumber daya insani bank syariah. Manajemen sumber daya insani atau yang bisa disebut disingkat MSDI merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau POAC. Proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya insani dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani dikumpulkan secara sistematis. Maka manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia dengan baik. Pengelolaan sumber daya insani yang memperlakukan manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku akan memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perlakuan yang manusiawi akan memberikan motivasi yang kuat kepada karyawan untuk memajukan perusahaan. Rasa memiliki perusahaan pun meningkat sehingga motivasi yang kuat akan meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Dalam hal ini, sebagian besar dunia perbankan sudah mampu memberikan rasa keadilan dan kemakmuran kepada karyawannya di atas rata-rata perusahaan yang lainnya. Produktivitas karyawan bank juga sudah di atas rata-rata produktivitas usaha lainnya. Bagi dunia perbankan yang memiliki kegiatan yang begitu padat dalam arti setiap transaksi harus selesai dalam waktu yang relatif singkat, maka seorang karyawan yang dimiliki dalam waktu yang relatif singkat haruslah memiliki beberapa persyaratan yang khusus. Seorang karyawan bank harus memiliki keterampilan dunia perbankan agar dapat melayani setiap produk perbankan yang ditawarkan secara tepat dan memuaskan. Dengan kata lain, karyawan bank haruslah memiliki kualitas yang benar-benar dapat diandalkan atau menjadi seorang banker profesional sehingga mampu menjual setiap produk yang dimiliki oleh bank. Karyawan bank juga harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapinya. Sifat pantang menyerah dan cepat berputus asa bukanlah mental untuk suatu karyawan bank. Dari pengertian di atas dapat didefinisikan, manajemen sumber daya insani perbankan syariah adalah kegiatan pengelolaan sumber daya insani yang ada di bank melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Manajemen sumber daya insani dalam melakukan perencanaan serta pengawasan haruslah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena orang yang melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis akan mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya, baik menyangkut keselamatan agama, diri, akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Inilah 4 pengelolaan SDM berbasis syariah. Yang pertama adalah fungsional kompetensi, yaitu adalah kemampuan SDM atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan background atau keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan analisa keuangan syariah. Yang selanjutnya adalah behavior kompetensi,
yaitu adalah di mana kemampuan sumber daya manusia untuk bertindak efektif, memiliki semangat atau giroh syariah, fleksibel dan rasa ingin tahu yang tinggi serta berorientasi pada hasil yang sempurna. Yang ketiga adalah role kompetensi. SDM yang mampu memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan, cepat menangkap perubahan dan mampu membangun hubungan dengan yang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah sumber core kompetensi atau SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi, misi, makna, dan value serta budaya perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya insani. Tiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Dalam manajemen ini, setiap sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan MSDI secara tepat sangat sulit dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi atau perusahaan. Menurut Schuller et al., setidaknya MSDI memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Fungsi manajemen sumber daya insani. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program karyawan yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan karyawan dan masyarakat. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Organisasi hanya alat untuk mencapai tujuan. Dengan melaksanakan pengorganisasian yang baik, akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan atau directing adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Islam mengajarkan seorang pemimpin harus mengayomi bawahannya dan mendengarkan aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video guys. Bye.